Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah perusahaan ekspor-impor yang dipimpin oleh seorang pria necis bernama Jun. Di balik tumpukan kontainer dan dokumen pengiriman, bisnis yang dijalankan Jun bersama sang istri yang bernama Hyeran sebenarnya adalah jaringan peredaran narkoba kelas kakap yang sudah cukup lama beroperasi di wilayah tersebut. AI가 수천 개의 방을 만들고 수천 개의 방을 폭파한다. Dia bernama Kim, seorang bandar narkoba yang baru saja bebas dari penjara. Mendengar jika wilayah kekuasaannya kini dipegang penuh oleh Jun, Kim pun memutuskan untuk merebut kembali bisnis itu bagaimanapun caranya. 어떤 놈인지 인사라도 해야겠군. Karena tidak bisa diajak ketemuan, Kim yang naik pitam pun akhirnya nekat mendatangi Jun secara langsung. Begitu keduanya bertemu, Kim langsung menjelaskan tujuannya datang, yaitu mengajak Jun bekerja sama dengan membagi wilayah dan menjalankan bisnis mereka bersama-sama. 그러니 조직을 같이 운영하자. Dengan alasan mereka tidak saling mengenal satu sama lain, Jun pun jelas menolak tawaran tersebut dan menyarankan Kim untuk bertobat saja karena beliau baru saja keluar dari penjara. 새 출발. 우리 영광이야 씨 화이팅. 너 또 영광스러운 만남이었습니다. 화이팅. Dan kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian dari divisi narkoba bernama Huang, sosok yang begitu gila kerja sampai-sampai jauh lebih jago dalam bidang menangkap penjahat ketimbang mengurus rumah tangganya sendiri. 야, 이 새끼야. 손을 줬으면 안 맞았잖아, 이 새끼야. Siangnya setelah menerima laporan bahwa perusahaan Jun terbukti menjalankan bisnis narkoba, Huang bersama tim kepolisian pun langsung melakukan penggerebekan besar-besaran guna menangkap seluruh komplotan dan selesai meringkus para karyawan gudang, Huang langsung mengincar target utamanya yaitu si Jun. Terdesak tak punya jalan keluar, Jun pun nekat menjadikan seorang karyawan perempuan sebagai sandera demi membuka jalan kabur, tetapi dengar sigap, Huang berhasil melumpuhkan Jun sekaligus menyelamatkan sandera tersebut sehingga sang bos narkoba itu pun resmi mendekam di balik jeruji tahanan. Dia bernama Sinae, mantan istri Huang yang sedang menunggunya di sebuah restoran. Meski sudah lama bercerai, hubungan Huang dengan sang putri yang bernama Yeonju nyatanya masih sangat hangat dan dekat. Di sana Huang memberi Yeonju sebuah hadiah berupa smartwatch yang dilengkapi fitur GPS supaya mereka berdua tetap bisa saling terhubung dan saling tahu lokasi kapanpun dimanapun. 새아빠가 사줬어. 진짜 스마트워치. Sekembalinya ke kantor, Huang dan rekannya menonton siaran berita di televisi di mana seorang wartawan bernama Ara menyinggung soal cara Huang menangkap Jun yang dinilai terlalu berlebihan dan main kasar. Begitu keluar dari ruangan, Huang malah berpapasan langsung dengan Ara yang ternyata 내가 일부러 그랬지. 일한 거야, 일. 어디 안 다쳤어? 봐봐. wartawan yang galak di layar kaca tersebut ternyata diam-diam sudah lama menaruh hati pada Huang, dan kedatangannya kali ini sebenarnya cuma modus biar bisa lebih dekat. Namun Huang yang tidak pekaan malah cuek dan pergi begitu saja. 그래. 다음에 밥이나 한잔 하자. 안녕. 뭐야, 밥을 먹자는 거야, 술을 마시자는 거야. Huang pun bergegas menuju sekolah Yeonju untuk menghadiri acara pentas seni anaknya, yang di sana ia bertemu dengan Lee, seorang dokter hewan yang merupakan suami baru dari Sinae. 저도 압니다. 그래서 제가 여기 앉아 있는 거고요. Dua pria itu pun langsung perang dingin saling adu gengsi antara ayah kandung melawan ayah tiri, sampai-sampai acara anak jadi terasa seperti arena pertarungan. 아, 진짜 뭐야? 아우, 진짜. 아우, 정말 진짜. 아우, 진짜 공공장소에서 왜 이러는 거야? Sementara keduanya sibuk berdebat, Sinae dan Yeonju yang masih dalam perjalanan menuju lokasi acara mampir sebentar ke sebuah apotek untuk membeli obat batuk sirup. Yang tepat saat Yeonju menunggu sendirian di dalam mobil, tiba-tiba entah apa yang terjadi pada Yeonju, Huang yang mulai gelisah karena Yeonju tak kunjung datang, mendapat telepon dari Hyeran yang memberitahu bahwa Sinae dan Yeonju kini ada di tangannya dan ingin Huang membebaskan Jun dari tahanan jika ingin mereka selamat. 장소는 다시 연락할 테니 전화 기다리세요. 여보세요. 야. Panik bukan main, Huang langsung memutuskan untuk mencari keberadaan mereka, dan karena Lee ngotot memaksa ikut, Huang pun terpaksa mengajak sang ayah tiri untuk ikut serta. 임신했어요. 뭐? 그러니까 저도 가야 돼요.
Setibanya di depan apotek tadi, mereka menemukan mobil Sinae masih terparkir di tempat, lalu segera memeriksa deske mobilnya untuk mencari petunjuk. Dan benar saja, rekaman itu menampilkan dengan jelas bahwa Sinae dan Yeonju memang diculik paksa oleh komplotan suruhan Hyeran. Tak lama, Hwang kembali ditelepon oleh Hyeran, tapi kali ini yang berbicara justru Sinae. Demi keselamatan mantan istri dan putrinya, Hwang akhirnya setuju untuk membebaskan Jun. 네 남편 데리고 어디로 가야 돼? 그건 내 남편한테 물어봐. Sesuai rencana, Hwang membawa Jun keluar dari kantor polisi dengan dikawal beberapa rekannya. Sementara dari arah berlawanan, Lee terlihat sudah bersiap dengan mobil dinas miliknya. Rencananya sendiri, Lee akan menabrak mobil rombongan tersebut untuk mengacaukan pengawalan. Yang ketika Lee gagal menabrakkan mobilnya, muncul mobil lain maju kencang ke arah rombongan Hwang dan... Ya, mobil rombongan Hwang pun terguling berkat si pengendara yang ternyata adalah Kim. Tanpa memperdulikan pria tersebut, Hwang dan Lee tetap fokus pada tujuan awal mereka, yaitu membawa Jun. Mendapat laporan terkait kejadian barusan, Bapak pimpinan yang merupakan atasan Hwang langsung memeriksa rekaman CCTV dan menemukan fakta mengejutkan bahwa anak buahnya sendirilah yang membawa kabur si tahanan. Penasaran dengan motif dibalik tindakan Hwang, sang atasan pun segera menghubunginya untuk meminta penjelasan. 네 그림 접수했어. 모든 지원을 아끼지 않을 테니까 그림에 충실할 수 있도록. 통화 가능한 상황 오면 최대한 빨리 올빼미 집으로 회신 바란다. 이상. Tak lama, Ara yang ketahuan menguping pembicaraan soal menghilangnya Hwang dan Jun langsung menghampiri dan ditegur oleh salah seorang polisi. Namun rasa penasarannya soal kasus ini justru malah semakin besar. 특정 제적의 황충시키. 이래서 내가 널 좋아한다니까. Di waktu yang sama, Sinae yang disekap baru mengetahui alasan dia diculik dan langsung menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. Namun hal itu percuma saja karena Hyeran tidak peduli selama Hwang mau menuruti permintaannya. 특공대든 특공방이든 뭐 당신 현 남편한테는 관심이 없고. 하지만 넌 잡으러 올걸. 니들 잘못 건드렸어. Di tengah pelarian, Hwang mulai menginterogasi Jun soal siapa orang yang tadi menabrak rombongannya. Dan demi mencegah Jun berulah atau kabur, Lee yang notabene seorang dokter hewan pun memasangkan sebuah alat kejut listrik di leher Jun, persis seperti alat yang biasa dia pakai untuk menjinakkan hewan liar. Hwang pun langsung menghubungi Hyeran untuk mengabarkan bahwa Jun sudah ada bersamanya. Tapi sebelum penyerahan dilakukan, ia malah diminta untuk mengambil dulu alat yang diberi nama Program Nabi, yaitu sebuah alat pengendali finansial dan operasional perusahaannya. 안 그럼 네 와이프하고는 끝이야. 야, 씨야! Tanpa buang waktu, Hwang langsung meluncur ke perusahaan Jun dan berhasil mengelabui dua petugas kepolisian yang berjaga tanpa menyadari bahwa anak buah Kim diam-diam terus membuntuti dari belakang. 야, 여기 경찰이 다 털어서 아무것도 없어. 과연 경찰이 다 털었을까? Dan inilah program Nabi yang dimaksud, sebuah perangkat AI atau kecerdasan buatan yang selama ini jadi otak dari seluruh operasi bisnis gelap Jun, mulai dari mengatur keuangan sampai mengatur jalur distribusi barang. 뭐 굳이 값으로 따지자면 한 1,000억 정도? 1,000억? Selesai mengambil perangkat tersebut, Hwang Ches yang tinggal menuju lokasi penyekapan Sinae malah mendapat masalah karena Kim dan anak buahnya datang bermaksud menghabisi Jun dan... Ya, aksi kejar-kejaran sengit pun terjadi di mana Lee yang memegang kemudi harus banting setir ke sana kemari demi menghindar kejaran. Untungnya, Lee ternyata juga lihai dalam mengemudi karena mungkin sering ngelayap saat bermain bus simulator. Lolos dari ketegangan barusan, masalah lain pun muncul yang kali ini dari dalam mobil karena dengan memanfaatkan situasi yang kacau, Jun berhasil melepaskan diri dan kabur sambil membawa serta alatnya. Meski lolos dari Hwang dan Lee, sialnya Jun justru salah mengambil jalur pelarian dan bertemu dengan Kim sehingga... Lama setelah Kim pergi, Hwang dan Lee pun tiba di lokasi tersebut dan menemukan Jun dalam kondisi tak sadarkan diri nyangkut di tepian tebing. Sehingga Lee, yang ternyata juga ahli dalam bidang panjat tebing pun, memutuskan untuk turun untuk membawa Jun naik ke atas. 갈 거야.
Sementara Kim baru mengetahui tentang program Nabi yang ternyata memiliki nilai yang fantastis, Huang dan Lee justru sibuk menangani Jun yang nyawanya di ujung tanduk. Dengan mengandalkan keahlian medisnya, Lee nekat mengeluarkan peluru dari perut Jun, meski pasiennya kali ini bukan hewan. Sembari merawat, Huang yang penasaran pun akhirnya bertanya soal awal mula pertemuan Lee dengan Sinae. Dari obrolan ringan itulah, suasana dingin di antara keduanya perlahan mulai mencair dan sadar bahwa sebenarnya mereka hanya ingin melindungi orang yang sama. Tak mau kalah, Jun yang ikut mendengar cerita itu juga menceritakan kisah awal pertemuannya dengan Hyeran di mana semuanya bermula dari urusan bisnis biasa yang lama-lama justru tumbuh menjadi cinta dan kepercayaan penuh. 아니 그렇다고 우리가 코코아 마약을 할 순 없잖아. 왜 안 되는데요? 하면 되죠. Meski Sinae dan Yeonju dijadikan sandera, Hyeran nyatanya tetap memperlakukan mereka berdua dengan baik selama dalam penyekapan karena pada dasarnya ia bukanlah tipe penjahat yang gemar menyiksa orang tak bersalah. 왔네. 우리 남편. 우리 남편? Kalama rombongan Huang akhirnya tiba di lokasi dan mendapati para penjaga sudah tumbang. Di tengah kebingungan, Huang CS mendengar suara dering ponsel dari balik sebuah boneka dan disitulah mereka sadar jika tim telah menculik Hyeran serta Sinae dan putrinya. 마누라랑 딸 살리고 싶으면 그거 들고 연안포구 삼창고로 와라. Sementara itu di kantor kepolisian, Ara yang masih penasaran pun iseng memeriksa berangkas milik Huang di mana ia tak sengaja menemukan pasangan smartwatch GPS milik Yeonju yang ternyata masih aktif memancarkan sinyal lokasi. Banyak dari situasinya yang semakin runyam, Huang memutuskan untuk melepas borgol Jun sebab kini ia butuh bantuannya untuk menyelamatkan Sinae dan Yeonju. Sementara untuk Lee, Huang terpaksa membuatnya tak sadarkan diri agar tidak ikut terlibat. 자, 의사 양반. Sebelum berangkat ke lokasi yang telah diberikan Kim, Huang menyempatkan diri menghubungi atasannya untuk memberitahukan situasi terkini, meminta alasan agar mengirimkan bantuan. Jika dalam waktu 3 jam Huang tidak memberikan kabar. 너 황충식이잖아. 우리가 널 못 믿으면 누굴 믿어? 부탁드리겠습니다. Di tempat penyekapan sendiri, Sinae yang tidak ingin putrinya ikut terseret dalam bahaya meminta bantuan Hyeran untuk meloloskan Yeonju terlebih dahulu. Sementara Hyeran mengalihkan perhatian penjaga, Yeonju dengan cepat melepaskan tali yang mengikat tangan ibunya dan 뭐 하는 거야? sesuai arahan sang ibu, Yeonju berhasil kabur keluar dan kebetulan bertemu dengan Ara yang memang sudah melacak lokasinya lewat sinyal smartwatch. Setelah menyembunyikan Yeonju ke dalam sebuah kapal pesiar, Ara segera ikut bersembunyi. Tepat saat anak buah Kim datang berpatroli, tetapi entah bagaimana nasib Ara, Lee sendiri terlihat baru siuman dan mendapat notifikasi terkait keberadaan Yeonju saat ini. Curiga tim telah menjebak Huang, ia pun memutuskan untuk segera pergi menyusul dan setelah menumbangkan 2 anak buah Kim, Lee langsung menjelaskan pada Huang jika ini hanya sebuah jebakan dan langsung mengajaknya pergi ke lokasi tempat Yeonju berada. Setelah menemukan gedung yang dicari, Huang CS segera masuk untuk menyelamatkan para sandera, tetapi naas, mereka justru tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam sebuah ruangan pembeku raksasa milik Kim dengan kepala yang ditutupi kantong plastik. Mereka yang tak ingin mati kehabisan napas pun langsung bekerja sama untuk membuat lubang pada plastik tersebut. Demi melepas tali yang mengikat tangannya, Lee yang tidak rela mati konyol di ruangan beku itu pun memutar otak untuk bisa melepaskan diri dan beruntung usahanya membuahkan hasil sehingga ikatan di tangan mereka berhasil terlepas. Tapi masalah baru pun muncul karena pintu ruang pembeku itu ternyata terkunci dari luar. Sementara Huang dan Lee sibuk mati-matian mendobrak pintu, Jun sendiri terlihat sudah dalam posisi siap dieksekusi gantung bersama istrinya yaitu Hyeran, di mana Kim tanpa ragu menghancurkan perangkat nabi tersebut karena merasa tidak membutuhkannya. Bukan itu saja,
Kim yang tak ingin punya saingan di bisnis narkoba berniat menghabisi Hye-ran terlebih dahulu karena dia merupakan otak sebenarnya di balik kejayaan Jun. Melihat sang istri terancam nyawanya, Jun pun langsung mengamuk dan pada akhirnya Jun pun kewalahan karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Di situasi genting itulah muncul bala bantuan yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Kwang dan Lee akhirnya muncul setelah berhasil keluar dari ruang pembeku, di mana mereka langsung membantu Jun menghadapi anak buah Kim dan sementara yang lainnya sibuk mengurus para kroco. Kwang sendiri maju menghadapi Kim secara 1 lawan 1, di mana keduanya saling adu pukulan dan banting tanpa ampun sampai akhirnya setelah berhasil melumpuhkan sekaligus mengamankan Kim, Kwang baru sadar kalau Jun dan Hye-ran telah kabur sehingga ia langsung bergegas mengejarnya. Sempat akan nekat berenang mengejar pasangan itu yang melarikan diri menggunakan kepala pesiar, Kwang tidak jadi melakukannya karena Lee menawarkan cara lain yang lebih cepat, yaitu beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Kwang akhirnya bisa menyaksikan penampilan Yeonju di atas pentas seni dengan tenang tanpa harus berebut kursi lagi dengan Lee. Namun yang lebih membuatnya bahagia adalah hubungannya dengan Ara kini jadi semakin dekat. Tamat, endingnya cukup membagongkan. Kesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah menjadi seorang ayah atau pelindung itu bukan soal siapa yang paling berhak atau paling hebat sendirian, melainkan soal siapa yang mau hadir dan berjuang saat keluarga benar-benar membutuhkan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, senda jepit, goreng mentega. Cuau, cuau, cuau.